Kita bekerja itu sesuai aturan, jadi kita punya undang-undang, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, punya peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk kita semua, khususnya sahabat KN Media dan seluruh santri Nusantara dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kami di acara podcast KN Media. Kali ini kita akan membahas mengenai KPRI sejati. Apa sih itu KPRI sejati? Dan ada hubungannya nggak ya dengan harga minyak yang menjulang, yang lagi viral di medsos, di berita-berita televisi, di berita-berita tulis? Untuk itu kita mendatangkan langsung beliau Bapak Haji Muljono, perwakilan dari KPRI Sejati. Beliau lahir di Tuban 13 Januari 1954 dan merupakan warga asli dari Desa Kebonharjo, Jatirogo. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki kabare jenengan? Alhamdulillah sehat, doanya semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah sehat. Nggih. Panjang umur Pak Mul. Amin, amin. Niki jenengan perwakilan dari KPRI Sejati. Iya, iya. Apa sih yang melatar belakangi jenengan sehingga dapat berkecimpung di KPRI Sejati niki? Oh gini, kalau itu di KPRI itu ya tidak langsung berkecimpung, enggak, proses ya, mengalami proses. Jadi KPRI Sejati itu didirikan pada tahun 1969 itu. Didirikan oleh sesepuh yang telah mendahului kita. Nah, Pak Mul itu terpilih secara demokratis dalam rapat anggota tahunan dalam reorganisasi pada tahun 2000. Pak Mul terpilih sebagai sekretaris 2. Ini riwayat dulu ya, riwayat dulu. Jadi KPRI itu setiap 3 tahun secara demokratis diadakan reorganisasi. Jadi Pak Mul menjadi pengurus KPRI Sejati itu mulai pada tahun 2000. Masuk menjadi sekretaris 2 langsung pada tahun 2000 ya 4 menjadi sekretaris 1, 2004-2007 menjadi wakil ketua, tahun 2010 Pak Mul secara demokratis menjadi ketua sampai sekarang. Jadi ya sampai sekarang, jadi sudah 4 masa periode menjadi ketua. Insya Allah nanti tahun depan ini Pak Mul sudah tidak siap karena sudah usia, sudah 70 tahun, nah masih muda banget sekali. Jadi KPRI Sejati itu atau koperasi itu tidak secara kebetulan. Prosesnya pemilihan seperti pemilu itu, pemilihan langsung. Prosesnya berarti sangat panjang katanya. Iya, jadi prosesnya pada waktu itu, pada hari itu kita mengadakan reorganisasi, semua memilih yang terbanyak jadi ketua, kan gitu. Tadi 3 periode nggih jenengan jadi 4 periode ketua. 4 periode. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Jadi mulai tahun 2010 sampai sekarang 22 ini. 4 tahun. KPRI niku dereng kepanjangane ngaten napa? KPRI itu adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Itu kalau pegawai negeri itu dihimpun dalam koperasi, paling bawah ya KPRI ini. Di atasnya ada namanya PKPRI itu di Tuban. Di atasnya lagi ada namanya GKPRI, yaitu Gabungan Koperasi Pegawai, dan di atas paling atas pusat IKPRI. Tuh ya. Jadi ini di tingkat kecamatan. Paling bawah itu KPRI, namanya primer tuh ya. Koperasi ini itu
isinya itu apa di dalam koperasi? Iya. Anggotanya. Ya, jadi untuk KPRI Sejati itu bergerak di dalam yang pertama adalah USP, unit simpan pinjam. Yang kedua adalah pertokoan. Yang ketiga adalah jasa. Jasa itu bisa travel, bisa bengkel dan sebagainya, bisa terop dan sebagainya ya. Itu diantaranya usaha kami. Niki kan setiap usaha kan pasti ada tujuan utama dari Koperasi Sejati. Mensejahterakan anggota. Jadi kalau anggota sejahtera, pengurusnya sudah puas. Nah, terbukti demikian. Ini sejarah dulu ya, sejarahnya mengapa kok sampai ada guru-guru ada koperasi itu. Sudah saya katakan tuh, bahwa pegawai atau guru zaman dulu itu melarat-larat ya. Wes gak duwe kabeh lah. Mangan ora iso. Ya, mangan tidak bisa. Pak Mul ngalamin itu. Pak Mul diangkat itu tahun 74 itu hanya gajinya hanya 10.800. Gaji. Wes rapi. Ya tiap bulan 10.000 zaman semono. Ya, jadi karena itu maka perlu didirikan koperasi untuk mensejahterakan guru-guru. Terbukti bahwa guru zaman itu punya rumah, punya mobil, punya ada motor, menyekolahkan anak, semua dari koperasi. Alhamdulillah, berarti berhasil, bisa Iya, berhasil. akhirnya karena guru sudah dipikirkan masa oleh pemerintah dengan adanya sertifikasi guru, ya. Sekarang guru itu koperasi itu mulai tahun 2014, ya, itu sudah mulai usahanya sudah mulai surut. Jadi anggotanya sudah sejahtera semua. Jadi kita bangga. Kalau sudah sejahtera itu berarti Nah, kita lanjutkan, ya tetap mensejahterakan anggota. Tetap kita bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Jadi beda dengan bank. Sama-sama bunga ya. Nah, USP sama bunga tapi beda. Kalau bank tidak pernah toh nasabah diajak rapat untuk merembuk. Ini biaya bunganya biaya kan tidak pernah. Kalau koperasi diajak itu. Tiap tahun perlukah dinaikkan bunganya? Perlukah diturunkan bunganya? Kemudian akhir tahun juga ini dapat laba sekian gimana dibagi itu. Kalau ini kan simpan pinjam itu Iya. berarti masyarakat juga Enggak boleh, anggota hanya anggota KPRI. Kalau masyarakat belum. Nggih, ada Nanti kalau masyarakat kan kita riba nanti. berarti khusus untuk Anggota. Jadi anggota ya kalau kita bicara tentang syariah ya hampir sama dengan syariah gitu. Jadi untuk menentukan pokok, untuk menentukan bunga itu anggota diajak musyawarah. Itu. Rutin berarti nggih musyawarah ini ku. Tiap awal tahun, maksudnya tiap akhir tahun kita mengadakan rapat anggota rencana kerja. Sing direncanakan tahun ngarep apa wae. Kalau sudah itu nanti tiap akhir tahun kita laporan pada anggota kerjanya pengurus seperti inilah gitu. Ini tempat Koperasi Sejati ini di mana, Pak? Di Jalan Blora nomor 683 Desa Wotjogo, Jatirogo, Tuban, dekat jembatan Wotjogo, utaranya sebelah selatannya masjid besar. Sangat strategis sekali. Iya betul. Ini ada batasan usia nggak sih, Pak? Itu Sesuai dengan anggaran dasar tidak ada. Jadi sesuai kita bekerja itu sesuai aturan. Jadi kita punya undang-undang, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, punya peraturan. Jadi semuanya itu di situ. Kita tidak boleh jauh dari aturan, tidak boleh. berarti bisa dikatakan seumur hidup. Iya bisa. Sak matine oleh gitu loh ya, sak matine oleh gitu. Yang penting keluar saja harus mengajukan permohonan gitu. Biasanya ada alasan keluar itu alasannya apa, Pak? Sakit, ada meninggal dunia, ada pindah lain daerah loh. Kalau pindah satu enggak apa-apa, enggak. Anggota di Jatirogo ini berapa, Pak? 309. Kalau dulu sampai 500 karena sudah pecah, sudah kita berdiri di Jatirogo hanya 309 itu.
Adapun syarat-syarat jadi anggota itu? Syaratnya jadi anggota yang penting berpegawai negeri sipil ya di bidang pendidikan, bertempat tinggal atau bekerja di wilayah kerja KPRI Sejati. Jadi misalkan gini, Mbak ini seorang guru ya, pegawai negeri, nah GTT tidak boleh loh ya, kita tidak boleh, tapi pegawai negeri, lah rumahnya Kebonharjo bisa menjadi anggota, atau mengajar di SD Pasien bisa menjadi anggota, kan gitu. Kalau semisal gurunya ini dari Bangilan tapi ngajar di Wonosobo? Bisa, karena bekerja di wilayah KPRI Jati. Ini guru swasta boleh apa enggak, Pak? Pegawai negeri enggak? Pegawai negeri? Boleh. Tadi loh ya, pegawai negeri sipil di bidang pendidikan. Oh, guru MI ya oleh. Guru MI boleh asal pegawai negeri gitu. Kan sekarang bahas itu ya Pak, minyak. Minyak yang sekarang lagi viral di berbagai media, dari mulai media tulis sampai dengan media sosial. Ini ada hubungannya dengan KPRI apa enggak? Maksudnya jenengan tahu asal mula minyak ini kan bisa dikatakan mahal atau langka, ngoten. Karena KPRI Jati itu juga bergerak dalam bidang pertokoan ya. Jadi ya tahulah harga-harga minyak seperti itu. Jadi harga minyak itu ya, kita katakan mahal ya juga tidak mahal, langka ya juga tidak langka. Tapi kenyataan seperti itu, ya langka ya mahal gitu ya. Jadi kalau sebagai program ya, jadi KPRI Jati itu kemarin sempat saya pengurus pusing untuk mencari minyak itu. Karena apa? Sudah menjadi keputusan rapat bahwa anggota setiap bulan puasa kita harus memberikan paket THR enggak sembako. Sembako Berupa minyak. Nah, karena harga minyak dan juga minyak langka, pusing mengurus semuanya. Dah gimana nih ya? Kita survei ke beberapa toko besar, berapa di Samudra, di KDS sampai Surabaya. Harganya juga melambung tinggi. Nah, karena pemerintah sudah menentukan harga 14.000 per liter, kita kejar sampai di mana ini ada yang ada. Ternyata kita bertemu manajer KDS, ada harga seperti itu. Harga per biji ada yang seperti itu? Iya ada. 1 liternya 14.000, 2 liternya 28.000. Berarti di situ nggak langka ngoten, nggak Pak? Gimana ya, kalau kita katakan langka juga ada minyak, kalau kita katakan mahal juga harga seperti itu. Tapi Mbak kalau ke sana, misalkan ke KDS, ke Bravo, ke Samudra, enggak ada minyak. Minyak enggak ada tuh. Dipajang satu pun enggak ada. Adanya itu jam-jam tertentu. Jam-jam tertentu, kalau KDS itu jam 9, jam 2, jam 4 ada itu. Harganya pun? Harga standar 14.000. Tapi kayak itu ya, di jam-jam tertentu. Iya, ya. Kan nggak tahu ya dari pusat gimana enggak tahu. Tapi kenyataannya di supermarket tuh ada minyak kok. Mengapa kok istilahnya kok tidak dijual secara bebas itu loh kok. Seperti biasa. Ya kok enggak tahu saya alasannya. Tapi kenyataannya Pak Mul juga bisa mencari seperti itu. Itu berarti dari sananya sudah begitu? Iya sudah, dari sana, dari mana itu, dari pusat kok juga di supermarket ada minyak. Gudang itu tumpuan minyak. Saya tunjukkan loh Pak Mul minyaknya. Kalau Pak Mul tidak percaya, ya Allah, minyak samunuk itu piye iki? Padahal masyarakat itu butuh minyak ya. Dan satu harinya itu di KDS itu 5.000 karton harus habis kok satu hari. Jenengan tahu minyak yang harga segitu lalu memborong apa gimana Pak? Ya tidak borong, tidak boleh. Saya juga takut tuh. Dibatasi gitu. Ya tidak dibatasi, kebutuhan Pak Mul berapa dikasih. Tapi kalau lebih tidak bisa. Jadi saya butuh, kemarin tuh saya butuh kurang lebih 400 karton. Dikasih itu.
Dengan harga 14.000. Iya, terus berapa bulan kemarin Pak, minyak sudah ada Pak, tapi harganya sekian. Ya, dari toko aku. Berarti sekarang sudah ada di toko ini Pak? Sudah, tapi harganya gitu. Ada yang 45.000, ada yang 50.000, yang 1 liter ada yang 24.000 dan sebagainya. Saya mencari yang harga 14.000 sudah tidak ada. Sudah hilang dari pasaran. Hilang kan? Iya. Niki kalau untuk masalah hak milik niki Koperasi Sejati ini milik siapa? Milik bersama atau Asetnya maksudnya? Asetnya milik anggota. Milik anggota. Jadi kalau misalkan kalau bangkrut, pengurus tanggung jawab. Tapi kalau mau dibagi, ya dibagi seluruh anggota. Kalau untung ya anggota, kalau rugi ya anggota. Iya gitu. Jadi karena itu miliknya anggota. Kekuasaan tertinggi pada anggota. Seperti negara itu loh. Kekuasaan tinggi pada rakyat itu. Anggota main buyar koperasi gitu. Kalau hambatan-hambatan ada nggak Pak? Oh ada, banyak sekali hambatan, banyak sekali. Contohnya bagaimana? Ya karena sekarang tadi saya sampaikan bahwa karena guru sekarang sudah sejahtera, minatnya untuk simpan pinjamnya pun juga mau nyimpan tapi pinjamnya tidak mau ya, karena bunganya ya seperti itu. Jadi karepe ngono duwe sakeh tunggu apa. Nah gitu ya. Jadi di toko juga seperti itu, di toko juga banyak saingannya. Ada Alfamaret, ada Indomaret. Saya itu pernah ke Surabaya mencari istilahnya itu loh, seperti Alfa gitu ya. Pengen gawe koyo iku. Sulit, tak bisa. Karena jarak Jatirogo sama Surabaya jauh. Beda dengan Alfa. Itu beda. Jadi banyak persaingan toko sehingga tokonya pun juga cukup hanya untuk anggota saja. Kalau tokonya sendiri itu di sana apa berbeda? Ya sama di sana, di kantor sana. Toko sama kantor satu dari satu. Berarti ada simpan pinjam, toko. Ya ada simpan pinjam, ada toko, ada bengkel, ada travel. Satu tempat tadi. Udah, yang bengkelnya di sebelah selatannya. Travel. Bengkel sama travelnya itu. Itu susunan anggotanya itu gimana Pak? Ada sekretaris, bendahara? Pengurus. Pengurus. Ya ada toh. Jadi pengurusnya itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris ya, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan anggota. Dan juga ada pengawasnya. Pengawasnya itu mengawasi pengurus melaksanakan roda perkoperasian. Gitu. Berarti semua sudah lengkap nih ibaratnya. Oh, lengkap tidak bisa. Jadi pengurus yang penting kalau pengurus tidak jujur ya itu rusak koperasinya, harus jujur itu orang ngurusnya. Kalau untuk terakhir ini tuh anggotanya semakin bertambah atau berkurang Pak? Ya karena banyak yang pensiun, sehingga anggotanya berkurang. Alhamdulillah ada namanya istilahnya sekarang itu yang namanya P3K, pekerja pegawai yang sekarang itu ya tidak tetap itu. Itu mendapat tambahan banyak sekali itu, sehingga ada tambahan. Kalau tidak ada itu, anggotanya semakin habis tuh. Tidak bisa, karena pegawai, sekarang pegawai lah kemana, pegawai ini. Kalau seumpama ini gurunya sudah pensiun di anggota Oh masih ya, tinggal orangnya. Kalau masih sehat ya tidak apa-apa. Orang sudah pensiun lama, kan juga masih, tidak apa itu. Jadi sesukanya gitu ya? Iya, tinggal kemauannya, tinggal istilahnya apa ya. Kalau masih bisa naik motor ya bisa bayar di sana kan gitu. Kan bayar sendiri kalau pensiun. Itu dibuka dari jam berapa? 8 sampai jam 16. Full satu hari. Yang harus berada di kantor? Karyawan. Ya kalau pengurusnya itu ya mungkin karena pengurusnya itu banyak yang masih aktif, masih dinas. Jadi jam 10, jam 11 baru kantor, jam 1 pulang gitu. Itu kalau seumpama nggak berangkat jam segitu gimana Pak? Maksudnya apa? Kalau anggotanya nggak berangkat jam segitu? Karyawan toh? Karyawan. Ya jelas kondisinya jelek toh. Harus jam 8 sampai jam 16 itu. Kayak biasa kayak guru-guru. Iya seperti itulah dari karyawannya itu. Digaji kok. Gaji.
dampaknya KPRI untuk anggota ini sangat membantu. Sangat bermanfaat. Kenyataannya ya, bisa menyekolahkan anak juga dari koperasi, bisa beli mobil juga dari koperasi, bisa beli sawah juga dari koperasi, bisa beli rumah juga dari koperasi dan sebagainya. Sangat banyak sekali. Pak Mul punya rumah ini karena koperasi. Berarti sangat membantu. Iya betul ya. Bisa dikatakan sukses ngoten nggih. Maksudnya sukses gimana? Sukses niku KPRI ini tujuannya berhasil ngoten. Iya jelas untuk anggota. Kalau di tingkat atasnya nggih. PKP anggotanya kami. KPRI itu anggotanya. Itu bergerak di bidang sendiri-sendiri sana. Terus nanti sampai ke pusat di KPRI itu. Kalau itu Pak, kayak bengkel itu pekerjanya itu dari anggota karyawan juga digaji, juga di sana hanya istilahnya menjual peralatan itu. Gak ada servisnya? Ada servisnya, servisnya orang luar itu ya diambil sendiri, udah apa itu. Tadi ini kan koperasi ini ya. Pesan kesannya jenengan untuk semua anggota KPRI ngoten pripun? Kesannya dan pesannya. Kalau kesannya pada anggota harus kita membantu pengurus untuk memajukan koperasi. Jadi bidang usaha perekonomian yang pas itu koperasi itu. Kalau anggota tidak peduli pada koperasi ya sudah, koperasinya hancur. Gitu. Kalau pesannya yaitu anggota harus membantu mengembangkan koperasi. Nah, koperasi sendiri ini bisa dikembangkan di lembaga pendidikan. Contohnya koperasi siswa. Mestinya sudah ada tuh. Di sekolah-sekolah. Sekolah itu ada, tapi sampai sekarang itu di SMA sendiri belum ada. Di SMK itu entah bagaimana ya, kurang tahu itu, kurang apa. Anaknya kurang mampu untuk mengelola koperasinya itu, apa gurunya tidak bisa membimbing dan sebagainya. Kalau yang dikatakan pegawai koperasi itu pegawai apa saja Pak? Pegawai koperasi karyawan koperasi. Pegawai yang bisa masuk di koperasi nggak Mas? Ya enggak, ya karyawan kita nanti ya, misalnya kan karyawan itu adalah tenaga yang dibutuhkan pengurus untuk membantu kerjaan pengurus. Orang lain itu bukan pegawai itu. Orang luar itu. Jadi kita adakan tes masuk jadi karyawan. Jadi ada kesempatan lah buat masyarakat lain ngerti? Kalau dibuka, kalau enggak ya sudah. Karena karyawan kami itu ada 4, yang putri 2, yang 2 putra. Jadi 2 ini ngurusi toko dan administrasi keuangan, yang 1 ngurusi bengkel, yang 1 adalah penjaga. Ini untuk yang terakhir tadi kan minyak sampun. Ya. Melatar belakang ya sudah. Sekarang pesan yang paling terakhir untuk anggota, untuk masyarakat, Pak. Ya itulah, kita harus peduli pada koperasi karena koperasi itu tujuan pokoknya adalah mensejahterakan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya. Itu tok. Terima kasih Pak. Sampun sudah memberikan wacana untuk kami, apa sih KPRI Sejati itu tadi? Nah, kalau bisa ya misalkan kita mendirikan koperasi di pondok, kalau bisa itu kan banyak itu di pondok-pondok itu, kalau saya lihat itu ada koperasi pondok. Kalau bisa juga mendirikan koperasi di madrasah bisa, dan untungnya itu juga kembali kan? Dan itu kalau sudah kita nanti bisa mendirikan koperasi di pondok, sudah punya izin dari misalnya dinas perdagangan, kita bisa bekerja sama dengan dinas koperasi kabupaten, gimana caranya gitu. Kita perlu nanti ya konsultasi, ya udah gimana caranya, pondok sakmono piye kok, pondok santrine piro kan waki. Nah kita bisa nanti menampung koperasi pondok NTI Kelopong Pangan bisa ya. Dan nanti di dalamnya itu bisa bergerak dalam bidang USB bisa.
terus bisa ke pertokoan bisa. Nanti banyak sekali lah. Karena apa? Kalau di pondok itu kan ya anak-anak kan butuh uang kadang. Butuh uang, suwi ora kirimi. Kan kalau ada koperasi kan bisa pinjam di situ. Kebutuhannya juga terpenuhi. Iya, bisa nanti jualan kudung dan sebagainya, kan bisa buka kantin, bisa toko, bisa USB, bisa. Nah, tinggal nanti pengelolanya. Kalau sudah nanti terbentuk, bisa minta bantuan pada dinas koperasi untuk memberikan bimbingan. Setelah dibimbing nanti bisa dipraktekkan lalu. Iya, nanti kan sudah ada pengurusnya, sudah terbentuk. Piye carane ngelola koperasi iki, pembukaan ini dan sebagainya. Ya, itu. Emang ya, anggotanya pondok ini tidak kurang dari 300 loh ya. Ada kesempatan katanya. Iya, ini mudah-mudahan nanti ya nanti dibentuk secara demokratis. Rata-rata tunjukan itu kurang pas itu ya. Jadi harus demokrasi, dipilih kira-kira yang pas gimana sehingga nanti enak gitu loh. Santri-santri butuh apa-apa enak gitu loh. Bisa konsultasi langsung dengan. Iya, gitu. Kalau untuk yang di sekolah, Pak? Ya bisa mestinya bisa tuh. Tapi gini ya, kalau di lembaga itu sulitnya gini. Rata-rata itu apa ya? Anaknya itu kurang gitu loh, kurang semangat gitu loh di koperasi. Kurang ada rasa kemauan. Ya, kurang pembimbingnya pun juga kurang menguasai. Pak Muli hanya menguasai koperasi itu, tapi tidak menguasai keuangan loh. Menguasai ilmunya, tapi iya tidak menguasai keuangannya. Gimana pembukaan keuangan sih ngabot kan itu. Pak Muli tidak pernah jadi bendara kok, malah. Sekretaris nih. Sekretaris pernah. Tapi tahu arahnya keuangan ini gimana. Jadi untuk bendara, untuk penyeleweng tidak bisa. Oke, ngoten kawan Pak. Terima Ya. kasih sudah menjadi narasumber dari podcast Klopo Ngepang Media. Dan pesannya yang paling penting tadi peduli dengan sesama anggota. Iya, mengurus sehingga koperasi itu bisa berjalan. Syukur nanti pondok sini mendirikan koperasi. Pak Mul siap untuk mendampingi. Dan semoga pondok bisa mendirikan koperasi, sekolah juga bisa mendirikan koperasi. Amin ya. Dan sejahtera selanjutnya. Iya, enak loh gitu kalau mau. Dulu sudah saya arahkan tuh yang madrasah itu saya arahkan, tapi kenyataannya tidak bisa ke jalan kok, susah. Karena sebagai anggota koperasi harus ada yang namanya simaan pokok, simaan wajib. Kalau enggak itu enggak bisa jalan. Semoga itu bisa terlaksana nih Pak. Amin ya. Terima kasih Pak Fol sudah. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas ilmunya. Ya. Dan waktunya bisa menyempatkan untuk menjadi narasumber. Iya, terima kasih ya. Cukup sekian dari kami. Semoga tidak bosan untuk menonton podcast Klopo Ngepang Media dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.